Namo Buddhaya, saudara sedang yang berbahagia. Berikut adalah review tanya jawab Bante Utamo yang kami bacakan ulang agar dapat bermanfaat dan didengar oleh banyak orang. Pertanyaan dari Hendy, Jakarta. Namo Buddhaya, Bante, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai 1. Beberapa minggu ini, saya mengalami susah tidur. Lalu saya mencoba membaca parita sekitar jam 12 sampai jam 2 subuh. Parita yang saya baca sama dengan yang dilakukan di hari Minggu pagi. Apakah ada parita lain yang boleh dibaca atau tidak dibaca? 2. Bante, ada beberapa mitos yang saya dengar. Katanya, kalau meditasi malam sekitar antara jam 1 sampai jam 2 subuh bisa kerasukan makhluk halus. Mohon diklarifikasi supaya saya mendapat informasi yang benar. Berikut adalah jawaban dari Bante Utamo yang kami bacakan. Jawaban dari pertanyaan yang pertama. Ketika seseorang mengalami kesulitan tidur, ia dapat mengisi waktu jaganya dengan membaca parita. Hal ini adalah merupakan kebiasaan yang sangat baik. Adapun susunan parita yang dibaca dapat mengikuti tuntunan kebaktian umum pada buku parita suci. Tuntunan kebaktian umum ini biasanya dipergunakan sewaktu kebaktian umum hari Minggu, atau dapat pula menambahkan berbagai parita yang ada di buku parita suci tersebut. Penambahan ini dapat dilakukan sesuai dengan kondisi saat itu. Tiap orang dapat membaca parita yang berlainan, tidak masalah. Namun, akan lebih baik lagi kalau sewaktu membaca parita juga membacakan arti parita. Dengan demikian, orang tidak hanya mahir membaca parita, melainkan juga mengerti isi parita yang dibacanya dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban dari pertanyaan yang kedua. Memang dalam masyarakat sering beredar mitos semacam itu. Orang yang dapat kerasukan makhluk halus sewaktu bermeditasi sesungguhnya bukan karena waktu latihannya yang keliru, melainkan karena kurangnya tingkat kesadaran yang dimilikinya. Apabila setiap orang yang melatih meditasi selalu tekun dan bersemangat untuk menyadari bahwa saat ini saya sedang apa, ia selalu sadar bahwa saat ini ia sedang duduk, saat ini ia sedang berdiri, saat ini ia sedang berjalan, saat ini ia sedang berbicara, saat ini ia sedang diam, saat ini ia sedang bergembira, saat ini ia sedang gelisah, dan lain sebagainya. Maka, orang yang setiap saat selalu menjaga kesadarannya ini tidak akan pernah kerasukan makhluk halus. Ia sudah tidak memiliki rasa takut lagi. Ia sudah tidak memiliki batas waktu latihan meditasi. Ia setiap saat selalu dalam konsentrasi meditasi. Kesadaran setiap saat inilah yang menjadi tujuan meditasi Buddhis. Semoga penjelasan ini dapat memberikan kemantapan dalam melatih meditasi untuk mengembangkan kesadaran. Pertanyaan berikutnya dari Lili, Jakarta. Bante, jika setiap kali saya ke wihara
saya tidak dapat ikut kebaktian, melainkan menjalankan kewajiban saya sebagai pengurus bursa atau bagian penjualan. Apakah hal ini salah? Jawaban dari Bante Utamo yang kami bacakan ulang. Sebenarnya mendapatkan tugas menjaga bursa sehingga tidak mengikuti kebaktian adalah tidak salah, melainkan kurang sesuai dengan tujuan kewihara, yaitu beribadah. Oleh karena itu, hal ini perlu dicari beberapa solusinya, yaitu: 1. Menambah jumlah petugas bursa. Dengan demikian, setiap petugas dapat menjaga bursa secara bergantian. Minggu ini mungkin si A, minggu berikutnya si B, dan seterusnya. Bisa jadi dengan cara seperti ini, setiap orang hanya sekali sebulan terkena tugas menjaga, sehingga tidak ikut puja bakti. Sedangkan di waktu ia bebas tugas, ia dapat dengan sungguh-sungguh mengikuti puja bakti yang sedang berlangsung. Yang kedua, bursa ditutup selama kebaktian. Artinya, selama puja bakti berlangsung, transaksi bursa dihentikan sama sekali. Untuk orang yang memerlukan barang dari bursa, hendaknya ia mencari sebelum dan sesudah kebaktian. Kebajikan ini akan memberikan kesempatan kepada semua petugas untuk mengikuti puja bakti. 3. Pengurus wihara membayar orang secara profesional untuk mengelola bursa. Inilah sebagian dari beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh pengurus wihara. Mungkin ini masih banyak alternatif lainnya yang sesuai dengan kondisi wihara setempat. Semoga hal ini dapat memberikan manfaat. Pertanyaan berikutnya dari Purnomo, Jakarta. Apa kunci ajaran Dhamma yang bila dipegang terus dalam kehidupan mampu melewati semua masalah? Berikut adalah jawaban Bante Utamo yang kami bacakan. Menerima kenyataan sebagaimana adanya bahwa kehidupan berisikan perubahan. Carilah sebab kenyataan yang sedang dialami, baik kenyataan yang membahagiakan maupun yang menyedihkan. Tingkatkanlah penyebab kenyataan yang membahagiakan, perbaiki penyebab kenyataan yang menyedihkan. Maka, semua masalah akan dapat dilewati. Kebahagiaan akan dapat dirasakan untuk waktu yang lama.